Gak terasa ya, udah hampir 2 bulan hanya diam di rumah, berkegiatan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, semua serba di rumah. Jadi teringat 2 bulan lalu ketika pemerintah menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar ditiadakan selama 2 minggu karena wabah corona ini. Pada saat mendengar berita itu, saya senang, saya bahagia, saya teriak-teriak gak jelas. Karena pada akhirnya libur sekolah ada pada saat kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan. Hari pertama saya masih keluyuran, saya pergi kemana-mana. Ketika saya pulang, saya dimarahi orang tua saya. Orang tua saya bilang, ini bukan liburan, ini adalah gerakan yang harus dilakukan demi memutus rantai Corona 19 ini. Karena Corona ini akan hilang ketika manusia dengan satu lain tidak saling bertemu selama 2 minggu. Karena penyakit itu akan mati dalam tubuh selama 2 minggu. Orang tua saya bilang ke saya, mungkin kamu bisa tidak kena, tapi kamu bisa jadi carrier untuk penyakit itu. Mungkin kamu datang sehat, tapi ketika kamu sentuh papa bisa kena. Orang tua saya bilang itu kepada saya. Akhirnya saya sadar, saya tidak bisa mengikuti ego saya untuk bersenang-senang. 2 minggu pertama saya stay di rumah. Semuanya berjalan biasa saja. Seperti saya bangun, saya mengerjakan tugas sekolah, selesai saya santai, saya main game, olahraga. 2 minggu berlalu. Ternyata pemerintah menyatakan bahwa COVID ini belum selesai. Kita harus menambah social distancing lagi, jangka waktu social distancing lagi. Akhirnya jangka waktu dipanjangkan lagi. Yang pertama selama seminggu dulu diperpanjang. Itu saya sudah mulai gundah gulana, karena jujur saya orangnya tidak betah di rumah. Ketika bangun, saya selama mengerjakan tugas, saya sudah bingung mau ngapain. Saya sudah seperti tidak ada tujuan. Saya mau main bosan, mau olahraga, bingung mau olahraga apa. Seminggu itu berlalu. Namun ternyata pemerintah nyatakan lagi, kita social distancing lagi. Oke, kita social distancing lagi. Itu saya sudah benar-benar bosan sebosan-bosannya. Saya udah gak kuat. Lalu saya pun bertanya pada bapak saya, "Pak, boleh nggak keluar?" Tapi orang tua saya bilang, boleh saya keluar, tapi gak usah pulang ya. Kalau saya bilang kayak gitu. Saya tahu mungkin itu hanya ancaman, tapi di ancaman itu saya sadar bahwa ya corona ini belum selesai, dan saya tidak tahu yang akan saya temukan orang di luar itu apakah orang yang sehat atau tidak. Karena orang-orang seperti itu gejala korban COVID itu ya biasa saja, batuk, demam, seperti flu biasa terlihatnya. Jadi susah membedakannya. Lalu tibalah pada minggu-minggu ini. Ini saya sudah di momen yang benar-benar saya sudah tidak kuat, dan bisa tidak kuat. Saya kadang merasa, kenapa ya corona ini tidak selesai. Padahal katanya hanya dengan saya di rumah selama 2 minggu kita akan selesai. Tapi saya sadar ketika kemarin orang tua saya minta ditemani untuk belanja bahan makanan. Di jalan masih sangat ramai. Banyak orang yang tidak peduli anjuran pemerintah.
Lalu saya sadar, jika warga selalu seperti ini, gimana corona ini akan selesai? Tapi dari balik semua itu, saya merasakan ada sisi positif. Karena social distancing ini, akhirnya orang tua saya dan abang saya terpaksa melakukan kegiatan di rumah juga. Abang saya mengerjakan skripsi di rumah, bapak saya kerja di rumah yang selama ini sibuk dengan pekerjaan kantor, meeting dan sebagainya. Akhirnya kami semua berkumpul. Momen yang sudah sangat jarang saya temukan dari sejak saya masuk SMP. Itu sudah sangat-sangat jarang karena orang tua saya sibuk bekerja, abang saya sibuk kuliah. Itu adalah keadaan yang tidak bisa saya protes karena itu emang keadaannya dan itu harus terjadi. Namun karena penyakit ini, kami jadi berkumpul, kami jadi memiliki waktu bersama lebih banyak. Saya cuma mau berkata setelah saya mengevaluasi diri kepada yang menonton video ini, lakukanlah anjuran pemerintah dengan social distancing. Apalah arti 2 minggu tapi penyakit itu selesai, daripada kita melawan karena kita tidak kuat tapi penyakit tidak akan selesai. Karena jujur selama penyakit ini masih ada, kita tidak akan pernah tahu apakah besok kita akan tertular atau tidak. Terima kasih.